Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Virus Corona COVID-19 di Indonesia kasusnya makin hari makin menurun setelah sempat merebak di bulan Juli yang lalu. Namun kini telah semakin mereda. Hal itu juga membuat heran seorang politisi Malaysia. Kenapa virus Corona COVID-19 di Indonesia kasusnya cepat mereda dibanding dengan negara di Malaysia. Menurut media asing Bloomberg dari Amerika membuat perhitungan ketahanan negara melawan COVID-19 varian Delta di bulan Agustus yang lalu. Berdasarkan info dari detikhealth.com, menurut laporan mereka ketahanan negara Indonesia melawan varian Delta lebih tinggi dibandingkan Malaysia. Total ada 53 daftar negara yang masuk laporan tersebut. Indonesia berada di posisi ke-51 sementara Malaysia di posisi terakhir yaitu 53. Dinilai menjadi salah satu negara paling parah dalam ketahanan melawan COVID-19 varian Delta. Menurut Bloomberg, laporan ketahanan COVID-19 dinilai dari bagaimana efektivitas negara mengatasi gelombang COVID-19, sejauh apa aktivitas sosial dan ekonomi terdampak. Ada 12 indikator yang dinilai seperti data kasus COVID-19, kualitas perawatan kesehatan, kematian secara keseluruhan, kemajuan memulai kembali mobilitas dengan protokol kesehatan, dan seberapa jauh perbatasan sudah kembali dibuka. Pemeringkatan tersebut mencerminkan kinerja 53 ekonomi terbesar di dunia yang diukur satu sama lain karena mereka semua menghadapi ancaman yang sama, jelas Bloomberg dalam laporan pada tanggal 26 Agustus 2021 yang lalu. Sementara banyak yang masih belum diketahui tentang Delta, kerusakan yang pada akhirnya akan terjadi di tempat-tempat yang sangat divaksinasi. Belanda yang naik 12 peringkat pada Agustus yang lalu dapat memberikan skenario optimis. Meskipun jumlah kasus melonjak mendekati rekor tertinggi, gelombang Delta telah berkurang dengan sedikit kematian dan tanpa gangguan besar terhadap upaya beberapa sektor yang dibuka kembali. 5 posisi terbawah ketahanan COVID-19 varian Delta per Agustus adalah Asia Tenggara. Pasalnya, angka kematian per kapita bulanan tertinggi berasal dari Thailand hingga Malaysia. Thailand posisi ke-49, Vietnam peringkat ke-50, Indonesia peringkat 51, disusul Filipina dan terakhir Malaysia. Meskipun mencakup hampir setengah dari populasi dengan vaksin dan menerapkan rencana pembukaan kembali untuk yang divaksinasi, kasus baru per 100.000 yang dilaporkan di Malaysia selama sebulan terakhir membengkak menjadi salah satu yang tertinggi di dunia, lanjut dia. Semoga Indonesia, Malaysia, dan seluruh negara Asia Tenggara bisa kembali normal dalam kehidupan aktivitas, terutama ekonomi, sehingga kita bisa menjalani kehidupan normal lagi setelah badai COVID-19 ini berlalu. Demikian info dari kami, channel Dunia Fana News. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.